Kata energi tentunya sering kamu dengar dong ketika bermain bola atau melihat buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, atau bahkan ketika menggunakan kompor untuk memasak. Tanpa disadari ternyata ada energi yang terjadi. Loh, kok bisa ya? Padahal seharusnya kan kita membutuhkan energi ketika akan berlari. Nah, daripada bingung-bingung, yuk simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada channel Life Al Hayat. Pada video ini kita akan belajar lebih jauh materi tentang energi kelas 7. Nah, buat kamu yang baru bergabung pada channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak tertinggal video terbaru dari aku. Oh ya teman-teman, dalam ilmu fisika, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi dibagi menjadi 3, yaitu ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nanti akan aku bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa. Setiap benda yang bergerak akan memiliki kecepatan tertentu, sehingga memiliki energi kinetik. Sedangkan benda yang diam tidak memiliki kecepatan, sehingga tidak memiliki energi kinetik. Oleh karena itu, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut, di mana EK sama dengan setengah mv². EK adalah energi kinetik, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Selanjutnya nanti akan aku bahas pada contoh soal. Nah, yang pertama adalah rumus tentang energi kinetik. Kalian tahu bahwa energi kinetik memiliki rumus EK sama dengan setengah mv². Di mana EK adalah energi kinetik, satuannya adalah Joule. Jadi huruf J besar atau tulisannya Joule. Nah, ini ada tulisan kepanjangan dari huruf J ini, disebut dengan Joule. Terus M adalah massa benda, satuannya kilogram. Lalu V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya yang pertama ya. Seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, maka berapakah besar energi kinetik atlet tersebut? Nah, seperti biasa, aku selalu mengajarkan kalian membuat D1 dulu, diketahui dari soal. Nah, dari soal ini terdapat kecepatan nih teman-teman. Kecepatan berarti adalah V ya. V-nya nilainya adalah 2 meter per sekon. Lalu massa. Nah, massanya ini adalah 50 kg. Massa berarti M. Massanya adalah 50 kg. Lalu ditanyakan berapakah besar energi kinetik. Udah nggak ada ya yang diketahui, berarti kita lanjut D2. EK yang ditanyakan. Nah, D3 dijawab karena EK yang ditanya berarti sudah ada rumusnya nih. Masukin aja rumusnya teman-teman. EK sama dengan setengah mv². Setengah massanya adalah 50 kilo kali ya. Kali 2 pangkat 2. 1/2 dikali 50 dulu boleh. Ini kali 4, 2 kali 2 adalah 4. Ini kita bagi aja, ceret-ceret, berarti hasilnya adalah 25. Nah, 25 kali 4 hasilnya adalah 100 Joule. Gimana? Ketemu? Inilah cara untuk mengerjakan soal dari energi kinetik. Mudah kan? Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui jika gerak suatu benda semakin cepat, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Demikian pula jika massa benda semakin besar, maka energi kinetiknya akan semakin besar juga. Nah, energi kinetik dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kamu mengendarai motor dengan kecepatan konstan, atau ketika kamu bermain bola dan bola itu akan menggelinding di tanah. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa benda yang diam namun memiliki ketinggian akan memiliki energi potensial, sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Oleh karena itu, energi potensial memiliki rumus sebagai berikut, di mana EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian. Untuk lebih jelasnya, nanti akan aku bahas pada contoh soal ya. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial memiliki rumus EP sama dengan M dikali G kali H.
tanda titik pada ilmu perhitungan seperti fisika itu menandakan artinya kali ya teman-teman. Nah, EP ini adalah energi potensial, satuannya adalah joule, sama seperti energi kinetik. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Lalu H ini adalah ketinggian, satuannya meter. Nah, untuk rumus energi potensial, aku mau buatin rumus segitiganya. Karena pada energi potensial ini biasanya ada beberapa soal yang ditanyakan tidak hanya energi potensial saja. EP-nya berarti di atas, M-nya di kiri, G-nya di tengah, dan H-nya di kanan. Nanti penggunaannya masuk ke contoh soal ya. Nah, kita masuk ke soal pertama dulu. Terdapat sebuah bola dengan massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensialnya jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2? Seperti biasa, D1 dulu. Ada apa? Massa, berarti M. M-nya 2 kg. Lalu ada apa? Ketinggian. Ketinggian adalah H. Hanya 3 meter. Lalu ada apa lagi? Nih, gravitasi buminya ada. Berarti G-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Karena sudah tidak ada, berarti kita lanjut ke D2. Yang ditanyakan adalah nih, energi potensial, berarti EP. D3, karena EP yang dicari, rumusnya otomatis pakai yang ini ya. EP sama dengan M kali G kali H. Masukin rumusnya, angkanya masukin ya. Masanya berarti 2, gravitasinya 10 nih, H-nya adalah 3. Kalikan aja, ini kali ini dulu deh, boleh. 2 kali 3, 6. 6 kali 10, 60 joule. Ya, ketemu untuk nomor 1. Mudah kan? Jadi cuma dikali-kali aja. Tapi tetap kalian jangan lupa untuk menulis apa yang diketahui dari soal. Nah, yang kedua nih. Energi 5000 joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang masanya 10 kg yang mampu diangkat oleh energi tersebut. Hitunglah tinggi benda jika gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, D1 dulu nih. Energi berarti ini EP ya. 5000 joule. Terus ada massa. Berarti M. Massanya adalah 10 kg. Lalu ada apa? Gravitasi bumi berarti G. 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya apa di sini? Hitunglah nih. Hitunglah tinggi benda, berarti H yang dicari nih teman-teman. Nah, kalau H yang dicari berarti rumusnya jadi apa? Coba kita lihat segitiga ini nih. Kalau H-nya dicari berarti hanya ditutup. Gini. Berarti H sama dengan EP dibagi M dikali G. Nah, rumusnya jadi kayak gitu. Inilah gunanya rumus segitiga. EP-nya berapa? EP-nya 5000. Kita masukin angkanya langsung. Dibagi M kali G, M-nya 10, G-nya 10 juga. Berarti 5000 dibagi 100. Nolnya coret, ceret. Berarti 50 bagi 1 hasilnya 50 joule. Gitu teman-teman. Mudah kan? Dari rumus tersebut, kita tahu jika posisi suatu benda semakin tinggi terhadap titik acuannya, maka akan semakin besar nilai energi potensialnya. Adapun contoh penerapan energi potensial dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kamu melihat sebuah buah yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah seluruh energi total pada semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, sekaligus berada pada posisi tertentu terhadap titik acuannya. Kesimpulannya adalah energi mekanik ini adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Adapun rumus dari energi mekanik adalah EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Nanti akan aku bahas pada contoh soal ya. Nah, yang terakhir kita masuk ke rumus energi mekanik. Kita tahu energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan potensial. Nah, kita tahu nih EK berarti kinetik, EP adalah potensial, dan EM adalah mekanik. Semuanya satuannya joule. Nah, langsung aja ke contoh soal. Sebuah bola dengan massa 2 kg. Kita buat aja langsung ya. Di satunya adalah massanya 2 kg. Didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 meter. Tinggi pada potensial berarti adalah H. Hanya 2 meter.
Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja sebesar 10 meter per sekon, berarti ini adalah V ya, 10 meter per sekon. Maka berapakah besar energi mekanik yang dihasilkan jika nih gravitasi berarti G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan energi mekanik berarti D2-nya adalah EM. Tanda tanya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, berarti kalian harus mencari ada dua caranya ya. Yang pertama, kalian harus mencari energi kinetik dulu, baru cari energi potensial. Setelah itu, baru bisa memasukkan rumus energi mekanik yang ini. Nah, berarti D3-nya yang pertama kita nyari EK. Rumus EK adalah, ingat ya, setengah mv kuadrat. Setengah M-nya berapa? Masanya adalah 2. V-nya adalah 10. 42. Ini dikali. Bagi ceret-ceret habis ya 1, berarti 10 kali 10, 100 Joule. Dapat. Terus B, berarti EP. EP-nya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. MGH ya. Masanya adalah, berapa masanya? 2 kilo. Gravitasinya 10, ketinggiannya 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 10, 40 Joule. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah di sini nih, EM sama dengan EK ditambah EP, teman-teman. EK-nya berapa? 100 ditambah 40. Hasilnya 140 Joule. Begitu. Gimana? Mudah kan? Semoga contoh-contoh yang dari aku ini bisa membantu kamu ya. Nah, mungkin sampai ini saja ya pembahasan kita tentang energi. Untuk menambah pemahaman kamu, jangan lupa kerjakan soal di akhir video ini. Semoga video-video dari aku ini bisa bermanfaat dan membantu kamu dalam belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.